walhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma'asuku wala antari annaha laylatu sab'a asyurata min ramadana laylati unzil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita dapatkan karunia inayahnya kepada kita semua. Dan insya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan kenikmatan dalam hidup dan kehidupan kita. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, kepada baginda kita, yakni tak lain tak bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah semua para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini gak banyak yang Al-Fakir ini sampaikan, terlebih khusus bagaimana mengenai di bulan suci Ramadan. Bukan lagi kita menyambut di bulan suci Ramadan atau berada di awal atau di pertengahan di bulan suci Ramadan, tetapi kita sudah mulai memasuki di fase-fase terakhir. Bahkan di hari-hari terakhir yang sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, yang begitu hakikatnya bulan di mana penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan, keindahan, bahkan bulan yang penuh dengan dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Di bulan suci Ramadan juga bahkan mengingatkan kita dalam suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, bahkan sangat mulia bagi kita, yang mungkin sering kita dengar, yang mungkin sering kita baca, yang mungkin sering kita ingat, yakni dengan turunnya Al-Quran, atau populer di kalangan masyarakat adalah nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan langsung oleh malaikat Jibril terhadap baginda kita, kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, tepat pada malam 17 Ramadan, dengan malam itu yang sangat mulia. Bahkan kata Allah dalam Quran pun dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam itu yang sangat mulia. Bahkan Al-Quran tersendiri bisa dinamakan atau bisa dijadikan kitab suci umat agama Islam. Al-Quran tersendiri dinamakan kitab suci. Hakikatnya suci kita bisa garis besari, kita bisa garis bawahi. Suci artinya bersih. Landas apa yang bisa diartikan dari suci atau bersih? Kemungkinan ada 3 hal yang harus kita perhatikan, ada 3 hal yang harus kita yakini. Yang pertama apa? Al-Quran bisa dinamakan kitab suci, satu, harus lepas dan bebasnya dari intervensinya manusia, tanpa ada ikut campur baur dalam menciptakan dan membentuknya Al-Quran. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan dan membentuknya Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sendiri menantang dalam diri kita sendiri. Apa kata Allah? Apa kata Al-Quran? Jikalau engkau ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan terhadap hamba-Ku Muhammad, dan engkau anggap itu adalah buatan Nabi Muhammad, coba engkau buat satu surah saja. Nggak usah banyak-banyak. Jangankan satu Al-Quran, satu surah saja Allah suruh buat kita membuat Al-Quran. Gak sanggup sendiri, apa kata Allah? Wad'u syuhada'akum, ajak teman kamu, ajak satu organisasi buat satu surah. Dan sampai sekarang pun tidak ada yang sanggup untuk bisa membuat dan menciptakannya Al-Quran. Karena apa? Al-Quran tersendiri adalah fitrahnya manusia, konsepnya manusia, pedomannya manusia, petunjuk bagi manusia. Karena apa? Al-Quran dan hadis pun berbeda. Al-Quran isi dan redaksinya langsung dari Allah, sedangkan hadis isinya dari Allah dan redaksinya langsung dari baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW.
Jadi Al-Quran dinamakan suci karena harus lepas dan bebas dari intervensinya manusia, isi dan redaksinya harus dari Allah. Selanjutnya apa? Al-Quran bisa dinamakan kitab suci karena fitrahnya manusia, pedomannya manusia, petunjuknya manusia, konsepnya manusia, menjadi buku referensinya manusia. Karena hakikatnya Allah yang menciptakan manusia, dan juga Allah yang tahu betul bagaimana sifat dan karakternya manusia, dan juga Allah yang tahu betul bagaimana batas dan kemampuannya manusia. Dan disitulah menjadikan fitrah manusia menjadi konsepnya manusia. Tinggal tergantung kitanya sebagai manusia bagaimana mau mengkaji dan memahami isi yang ada dalam Al-Quran. Tinggal kita untuk membacanya dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah kompas dalam kehidupan kita supaya arah kita tidak sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Dan Al-Quran juga menjadi pembeda dalam hidup kita. Mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menyatakan ada beberapa keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Apa kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani? Bagi orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Pada hari itu adalah hari yang sangat menakutkan bagi kita, hari yang sangat menyeramkan bagi kita, tapi menjadi penolong bagi kesulitan dan penderitaan bagi kita yang sering membacanya Al-Quran. Dan Al-Quran juga bisa dijadikan syifaan obat dalam hidup dan kehidupan kita, baik zahir maupun batin. Dan Al-Quran juga bisa menjadikan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita, dalam kalbu kita, dalam tubuh kita terhadap gundah dan gulana kita, kekacauan kita, kegalauan kita. Dan Al-Quran juga bisa menjadikan nur, cahaya dalam tubuh kita dalam sisi kegelapan yang sudah terlalu terjerumus dalam kemaksiatan dan kedosaan. Dan Al-Quran bisa dinamakan kitab suci karena isi demi isi, ayat demi ayat, surah demi surah, tidak ada satupun yang bertentangan satu sama lain. Tidak ada saling silang satu sama lain. Tidak ada kontervensi satu sama lain. Bahkan 6.666 ayat, 30 juz dengan 114 surah, tidak ada satupun yang bertentangan satu sama lain. Di situ konsep manusia, di situ konsep Al-Quran yang sangat luar biasa, menjadikannya fitrah manusia, menjadi acuannya manusia, menjadi buku referensinya manusia. Bahkan Al-Quran tersendiri menyatakan dan menurunkan surah pertama, yakni dengan surah Al-Alaq. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca. Kita disuruh untuk membaca, memahami, mengerti, bahkan suruh mengamalkan Al-Quran. Karena apa hakikatnya? Membaca mengantarkan kita bisa memahami dan mengerti bagaimana konsep yang ada dalam Al-Quran. Memahami dan mengerti konsep yang Al-Quran bisa mengantarkan kita bisa mengamalkan isi kandungannya yang ada dalam Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran bisa mengantarkan kita dalam hidup dan kehidupan kita menjadi kompas supaya lebih terarah dan tidak sengsara di dunia maupun di akhirat nanti. Di situ Allah jelas menganjurkan kita, menyarankan kita untuk bisa membaca, memahami, bahkan bisa mengamalkan. Jangan nunggu kita harus menjadi seorang hafal Al-Quran. Jangan nunggu kita harus menjadi seorang hafiz Quran. Jangan nunggu kita harus menjadi seorang dewasa bisa membaca Al-Quran. Tapi mulai dari sekarang, tanamkan dalam jiwa, acuhkan dalam diri kita, pacu dalam diri kita untuk bisa membaca dan memahami dalam Al-Quran. Jadi inti kenapa Al-Quran bisa dinamakan kitab suci, satu, harus lepas dan bebas dari intervensinya manusia, dan yang kedua, menjadikan fitrahnya manusia karena isi dan redaksinya langsung dari Allah, dan setiap isi demi isi, ayat demi ayat, surah demi surah, tidak ada satupun yang bertentangan satu sama lain. Terakhir dari Al-Fakir, minta ridho, minta keikhlasannya. Jika banyak kesalahan, banyak kehilapan,
dari menyampaikan dalam materi. Tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan semoga apapun yang Al-Fakir sampaikan dalam materi ini bisa bermanfaat dalam bekal baik dunia maupun di akhirat nanti. Kurang lebihnya dari Al-Fakir, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.